apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Yang pastinya saya, Vivin Citra, kali ini menemani Sobat Maku semuanya dalam rangka memperingati Hari Peduli Autis Sedunia. Dan saat ini di samping saya sudah ada Ibu Frida. Beliau adalah orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Kita tahu bahwa menjadi orang tua dan memiliki anak dengan berkebutuhan khusus seperti autis ini tidaklah mudah gitu ya Bu Frida, butuh waktu yang sangat panjang untuk bisa mendampingi gitu. Kalau dari pengalaman Bu Frida sendiri memiliki anak dengan autis ini, seperti apa sih Bu Frida? Ya, terima kasih Mbak Citra. Kalau cerita tentang pengalaman, ini kan sudah agak lama ya, saya harus mengingat-ingat lagi itu. Karena anak kami yang sulung yang autis itu sekarang usianya sudah 25 tahun. Sudah besar berarti sudah ya, besar, Bu, dewasa. Jadi lumayan juga mendampinginya selama 25 tahun ya. Memang kami mengetahui gejala autis itu sepertinya sejak lahir. Tapi kami baru menyadari ketika anak ini sudah berusia sekitar 2 tahun. Baru kami menyadari ini ada kelainan. Dan waktu itu informasi kan masih belum seperti sekarang ya. Begitu mudah kita dapatkan aksesnya melalui internet. Tapi waktu itu kami mengandalkan para pakar memang. Kami datang ke psikiater, kenapa kok anak saya terlambat bicara? Kenapa anak saya itu nggak mau kontak mata dengan orang? Kenapa anak saya juga memiliki perilaku yang tidak wajar ya, dalam pengertian berbeda dengan teman-temannya. Misalnya dia punya kegiatan yang sifatnya rutin, yang nggak bisa kita ganti. Kita ganggu dia akan marah. Ini berarti ada kelainan nih, ya, ada perbedaan dengan anak-anak yang seusia dia. Lalu kami datang ke beberapa pakar, ke psikiater maupun ke psikolog. Belum mendapatkan diagnosis tentang autis gitu ya. Itu sekitar tahun 98. Lalu akhirnya diagnosis autis itu kami peroleh dari psikiater ketika anak saya sudah di brain mapping. Jadi di otaknya itu dia ada brain mapping sehingga tahu mana. Ini semacam kayak tes seperti itu Bu Frida? Iya, itu seperti kayak kita mau di salon itu. Jadi itu di rumah sakit ada alat seperti itu, brain mapping, sehingga nanti gambarnya berupa ruang-ruang otak. Akhirnya tahu otak bagian mana yang mengalami keterlambatan atau gangguan. Dari situ baru diputuskan, oh dia autis. Karena kadang-kala kalau kita hanya melihat dari perilaku, orang bisa keliru. Mungkin dia gangguan pusat perhatian, dikira autis. Mungkin dia speech delay, dikira autis. Hiperaktif, dia dikira autis. Maka yang akurat adalah dengan brain mapping tadi itu. Semacam MRI, tapi itu istilahnya brain mapping. Iya, seperti itu. Akhirnya setelah tahu dia didiagnosis oleh psikiater, dia autis, baru kita lakukan tata laksana. Jadi yang pertama waktu itu tahun 98, 99 di Malang belum ada. Kami harus ke Surabaya di Dr. Sutomo. Di Rumah Sakit Dr. Sutomo, di sana di bagian psikiatri itu ada untuk terapi khusus anak autis. Dan karena banyak yang ke sana juga, waktu itu kami lihat banyak orang yang membawa putra-putranya yang juga autis. Kami cuma dapat jatah 1 minggu itu 1 kali, dan 1 kali itu hanya 1 jam terapi. Terapinya seperti apa waktu itu Bu? Aduh, kok dijelaskan susah ya. Jadi, terapi pertama itu adalah bagaimana anak itu mau kontak mata. Ternyata memang cara kita belajar secara sosial itu yang pertama adalah melewat kontak mata. Itu yang penting. Anak-anak juga belajar tentang sesuatu dari kemampuan kontak mata. Nah, masalahnya anak autis ini ternyata kontak mata itu justru minim, bahkan tidak sama sekali. Jadi waktu bayi itu kami kudang gitu ya, dia melengos. Kita dari dia melengos. Kita anggap itu sesuatu yang lucu, tapi ternyata itu adalah satu masalah. Ya, benar. Jadi jendela pengetahuan ya, termasuk belajar sosial itu dari mata ternyata awalnya. Jadi anak-anak ini tidak bisa mengikuti karena dia tidak melihat, tidak mau melihat itu. 3 bulan pertama terapi itu hanya diminta untuk lihat supaya mau melihat orang, mau bertatap mata kayak gini. Kontak ya. Betul. Supaya ada sekarang dia sudah diajak ngomong, sudah mau. Sudah bisa. Jadi ternyata terapi pertama itu adalah bagaimana anak autis itu mau kontak mata, mau melihat, ngomong dengan orang itu tatap gini. Itu yang pertama, itu 3 bulan hanya ngajarkan itu aja. Nah, setelah kontak mata baru diajarkan hal-hal yang lain termasuk sampai pada bina diri itu.
Nah, kalau dari Bu Frida sendiri, pengalaman dari Bu Frida, pertama kali tahu gejala, mohon maaf putra atau putri Ibu? Putra. Putra. Pertama kali tahu bahwa dia gejalanya adalah mendekati ke autis itu apa, Bu? Ya, yang pertama memang dari kontak mata. Meskipun saat itu kami tidak tahu ya bahwa itu adalah indikator bahwa anak ini mengalami gangguan autisme. Kami tidak tahu, justru kami tahu waktu itu karena ada saudara yang ngirimkan majalah Intisari waktu itu ya. Dia tunjukkan di majalah itu dilaporkan ciri-ciri anak autisme. Saya lihat itu ada beberapa ciri, ternyata loh kok memenuhi indikator anak saya ini. Dia tidak kontak mata, dia punya kegiatan ritual, dia telat berbicara, dia suka berjinjit, dia suka mengepak-ngepakkan tangannya, suka melihat air yang mengalir terus-menerus berjam-jam, suka sesuatu yang berputar. Roda itu kalau dibelikan sepeda, dia hanya mainkan rodanya aja. Sepedanya dijungkir, terus dia mainkan roda itu bisa berjam-jam, lihat roda berputar. Lihat gorden yang goyang-goyang itu dia bisa berjam-jam asik dengan dunianya seperti itu. Waktu itu kami lihat, apa anak saya kesambet gitu, sampai sempat mikir gitu. Tapi ternyata ya udah setelah tahu dari majalah itu, oh ini kayaknya gejala autis. Tapi sebagai orang tua dan bukan seorang psikolog maupun seorang psikiater maupun dokter, kami kan tidak boleh menyimpulkan. Oleh karena itu akhirnya kami mencari pakar, mencari ahli yaitu psikolog, kemudian ke psikiater. Tapi waktu itu belum didiagnosis autis. Meskipun kami tunjukkan, Bapak mohon maaf ini dari majalah, saya melihat anak saya seperti autis. Terus dia, coba beri waktu saya observasi, katanya psikiaternya gitu. Dia observasi anak saya selama setengah 30 menit, diputuskan, oh bukan autis. Tapi kami merasa ada sesuatu yang salah dalam diagnosis itu. Karena orang tua ini kan hidupnya 24 jam ya dengan anak ya. Sementara para ahli mungkin hanya observasi 1 jam 30 menit. Jadi kami belum puas dengan itu. Akhirnya kembali lagi datang ke psikiater yang lain. Masih belum didiagnosis autis. Itu zaman dulu itu susahnya seperti itu. Sekitar tahun 98. Akhirnya kami putuskan ke rumah sakit yang besar di Surabaya. Di situ ada serangkaian tes, tidak hanya dokter psikiater yang menangani, tapi mulai dari dokter umum, dokter THT, dokter saraf, sampai pada akhirnya ke psikiater. Dan diduga dia autis, tapi untuk memastikan, dokter ingin adanya suatu cek laboratorium, dan kami memilih dengan brain mapping. Ke rumah sakit lain kami lakukan brain mapping selama 1 jam atau setengah jam, dia itu dipasang-pasangi alat untuk merekam otak. Oke. Akhirnya dicetak itu hasilnya, kita tunjukkan ke psikiater, dilihat oh iya ternyata memang autis. Saya nggak tahu gimana psikiater menganalisisnya, tapi dari gambar itu karena kepakarannya ya, akhirnya tahu oh ya ini otak ini yang mengalami lambat perkembangan, dan itu adalah indikasi dari autisme secara medis. Oke, baik. Jadi dari perilaku orang tua yang mengamati, tapi yang memutuskan adalah seorang psikiater atau dokter. Benar. Gitu. Pada saat itu, ketika diagnosanya adalah autis seperti itu, sebagai orang tua dengan tidak ada background mungkin medis, bukan psikolog juga, perasaan Bu Frida pertama kali ketika mendengar diagnosis itu? Iya. Waktu itu karena kami belum banyak belajar tentang autisme, tidak tahu masa depan seperti apa. Tapi setelah diberitahu dokter itu autis, saya tanya, terus bagaimana cara penanganannya? Dengan tata laksana Bu, intervensi perilaku. Di mana ada tempat itu? Saya cuma gitu aja. Karena bayangan saya, itu cepat bisa disembuhkan. Gitu ya. Ada terapi Bu, bisa nggak ditunjukkan di mana pusat terapinya? Terus beliau tunjukkan ini nih. Yang harganya saat itu, wow gitu ya. Belum di cover macam-macam ya, belum ada BPJS waktu itu ya Bu. Sekarang juga mungkin belum di cover BPJS untuk terapi itu. Kemudian akhirnya kami putuskan di rumah sakit itu. Tapi karena ini rumah sakit besar dan saya lihat banyak pasien anak autis, sehingga jatah kami hanya 1 minggu 1 kali, dan itu hanya 1 jam. Bayangkan saya dari Malang ke Surabaya, antri, pas giliran anak saya hanya 1 jam. Padahal kami baca lagi teori literasi ya, buku-buku. Ternyata anak autis itu harus ditangani untuk awal itu harus 8 jam minimal 1 hari. Tapi kami hanya mendapatkan kuota jatah 1 jam karena harus berbagi dengan yang lain. Karena apa? Minimnya pusat-pusat terapi saat itu.
Wow, ini sangat luar biasa ya, pengorbanan, pendampingan gitu kan. Iya. Nah, kalau boleh saya bertanya nih ya Bu, karena ini kan apa ya, bisa dibilang kan tidak semua orang bisa menerima. Kalau kita ngomongin lingkungan begitu. Nah, kalau dari pihak keluarga, lingkungan, selama ini bagaimana sih, ada nggak sih atau pernah dengar sentingan kayak stereotipnya kan masih kayak gimana gitu, pernah nggak sih Bu? Ya tentu saja seperti itu ya, karena perilaku anak kita berbeda, tentunya menarik perhatian orang lain, termasuk orang dewasa maupun anak-anak. Ya yang bisa kami lakukan hanya bersabar, bersabar dan tidak bosan-bosannya memberitahu bahwa ini adalah suatu bentuk perbedaan perilaku. Pernah waktu itu gini, kami punya pengalaman di sekolah, ya, sempat anak saya itu sekolah TK, TK-nya di TK umum, kerjasama dengan pusat terapi. Jadi pagi pusat terapi, nanti siang dibawa ke sekolah umum kayak gitu. Itu masih usia yang masih muda. Di sekolah ketika bermain tuh anak-anak kecil, anak TK itu kalau anak saya datang bilang, ada anak gendeng ya, anak gendeng, nah, gitu. Tapi kami nggak apa-apa karena mereka belum tahu. Akhirnya kami dekati anak-anak itu. Mas Wildan itu tidak gendeng, dia namanya autis, nggak apa-apa kalau mau bermain gitu. Terus kita dampingi, lama-lama anak-anak itu menjadi berani mendekati anak saya dan mau bermain, bahkan kalau datang malah disambut. Kakak ini, dia sebetulnya dituntun sama teman-temannya diajak bermain seperti itu. Terus kemudian ketika di tetangga, kami memilih tinggal di kampung. Ya, waktu itu kami sudah berani rumah tidak berpagar. Karena apa? Saya ingin anak saya interaksi dan memutuskan untuk hidup di kampung saat itu sangat kami syukuri karena perkembangan sosial anak saya justru sangat bagus ketika tinggal di kampung, di mana kami dengan tetangga itu sangat akrab, rumah nggak ada yang berpagar, anak saya bisa bermain dan semua orang tahu dia punya berkebutuhan khusus, malah tetangga saya membantu. Suatu ketika hilang tuh anak, hilang, terus saya, duh kemana? Terus ada bapak-bapak datang, Bu, mohon maaf tadi anaknya saya ajak jalan-jalan. Ada lagi ibu-ibu, Bu, saya ajak ini ke belanja ya. Lah, tetangga mulai berani berinteraksi dengan anak. Itulah mulai perkembangan anak luar biasa untuk dia bermasyarakat dengan orang lain karena justru penerimaan lingkungan yang baik. Mereka tidak menghindari. Kalau ejek-ejekan ya sudahlah, memang itu wajar. Ya. Di kolam renang pun kami ajak kolam renang, ada orang yang marah karena diciprat-ciprati, bagi dia marah ya kita jelaskan gitu. Ke pasar kami ajak, ke Splendid pernah melihat burung, ada orang memandang kayak aneh itu di dekatnya, maksudnya apa Pak, mandang apa gitu. Oh enggak Mas, enggak apa-apa, anak saya memang berkebutuhan khusus. Malah dari situ kami banyak punya kenalan orang yang pengen tahu apa itu autis. Inilah kesempatan kita melakukan edukasi pada masyarakat bahwa di sekitar kita memang ada orang-orang yang lahir dengan kebutuhan khusus. Dan tugas kita semua adalah menerima mereka, bahkan kalau bisa membantu keluarga ini untuk mengajarkan interaksi sosial. Benar, dan inilah pentingnya dukungan lingkungan gitu ya Bu ya. Karena kan seperti yang Sobat Mako tahu ya, putra dari Bu Frida ini sangat luar biasa. Meskipun memiliki atau anak berkebutuhan khusus, tapi dia juga memiliki prestasi yang kita yang mungkin gitu ya, sebagai orang luar tuh kayak wah banget gitu ya. Pinter sekali ngelukis, benar Bu Frida? Iya, saya bilang itu hobi. Hobi dia melukis tuh ketahuan ketika berusia 7 tahun. Kami lihat suatu ketika saya pulang, kok di komputer tuh banyak gambar. Gambar buah-buah, gambar sayuran. Terus saya tanya kepada yang mengasuh itu, Mbak ini tadi yang gambar siapa? Ya kakak, Bu, kamu yang ajari? Enggak gitu. Oh, kok dia bisa Wattpad ya? Enggak tahu, enggak ada yang ngajari. Dia buka program Wattpad, dia gambar dan itu detail. Ketika gambar rumah itu, handle pintunya itu ya detail, ada ukirannya kayak gitu. Kita nggak nyangka. Akhirnya saya komunikasikan dengan guru terapi, Wildan punya kok bisa menggambar ini? Iya Bu, kami ajarkan di sekolah. Terus gimana kalau kita tambahi dengan kursus, kita panggil guru khusus melukis itu. Akhirnya kita cari dan dapat guru lukis khusus untuk menangani anak saya. Sampai kemudian diajari sampai kepada lukisan kanvas. Pada saat dia suka lukis itu ya luar biasa sama dengan ini ya. Dia gambar tembok, adiknya tidur aja diukir batuknya itu.
dengan pulpen. Kakinya digambarin, baju koko adik, kalau adik pakai baju polos, adiknya langsung dia gambarin macam-macam itu. Akhirnya kita salurkan itu, kita tunjukkan media yang benar, kertas atau kanvas gitu. Tentunya dibantu oleh guru lukis ya. Akhirnya dia bisa menggambar di kanvas dengan menggunakan krayon sampai kanvas yang ukuran 1 meter kali 60 dia sudah bisa, dan sebagian lukisan kami jual untuk membeli peralatan lukis. Luar biasa, ikut pameran pula ikut ya Bu pameran, Frida ya. ya. Baik, Disupport oleh sekolah dia waktu itu. Inilah pentingnya sekali lagi dukungan dari lingkungan. Mungkin yang terakhir nih Bu Frida, saya ingin tanya, tidak semua orang tua bisa seterbuka Bu Frida, bisa menerima kondisi anaknya seperti itu. Mungkin kalau dari Bu Frida sendiri nih, bagaimana sih tipsnya supaya orang tua yang memiliki anak dengan berkebutuhan khususnya untuk autis ini sendiri menghadapi ini, apalagi ini era digital mungkin berbeda dengan zamannya waktu Bu Frida yang sulit sekali informasi untuk didapat. Kalau sekarang kan semua serba mudah aksesnya. Apa yang harus dilakukan? Tips seperti apa dari Bu Frida? Yang pertama, sebelum kita mensosialisasikan atau mengedukasi orang lain adalah mengedukasi diri sendiri. Pertama, orang tua itu memang harus menerima. Cukup sudah kita menerima ini, bukan menolaknya. Kita anggap ya sudah, ini memang perbedaan, bukan suatu penyakit atau apa, tapi ini perbedaan perilaku anak. Kita terima anak kita dan kita bantu dia untuk menghadapi dirinya sendiri juga, karena saya yakin mereka sendiri bingung dengan dirinya. Maka orang tua yang kuat dan saudara yang kuat untuk menerima dia itu adalah sesuatu yang diutamakan. Setelah kita menerima, baru kita memang akan memberitahukan kepada masyarakat supaya apa? Masyarakat pun bisa menerima, karena bisa jadi anak itu nanti akan bermasyarakat tanpa orang tuanya. Kalau orang lain tidak tahu itu seperti apa kan gitu ya. Maka keterbukaan itu menjadi penting, dan saya melakukannya dengan memiliki blog. Saat itu ada mikroblog yang khusus cerita tentang anak saya, mulai pengalaman sejak deteksi dini sampai kemudian kegiatan dia sehari-hari, saya pakai dengan bahasa yang ringan, dan itu kemudian akhirnya tulisan di blog itu jadi buku. Diberi judul bukunya Kekuatan di Balik Autisme. Nah, kemudian setelah dari blog, kemudian ada sosial media. Saya nulis di Facebook, setiap hari saya tulis cuma 1 paragraf atau 2 paragraf tentang kegiatan anak saya sehari-hari. Jadi harapannya apa? Supaya orang bisa membayangkan, oh seperti itu ya kehidupan anak autis dengan keluarganya. Dan akhirnya serial di Facebook itu jadi buku lagi. 1 buku, dan sekarang sudah siap 2 buku lagi. Jadi khusus untuk dia, itu cara saya untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini adalah perilaku berkebutuhan khusus, bukan perilaku yang harus dijauhi, tapi justru dipahami. Dan kita akan gunakan cara dia di dalam berkomunikasi dan berinteraksi, bukan cara kita. Kenapa? Karena kita bisa dengan cara dia, kita bisa dengan cara kita sendiri, tapi anak autis tidak bisa dengan cara kita. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Frida atas waktunya. Dan semoga sehat selalu. Amin. Salam untuk putra tercinta. Siapa? Amin. Kakak Wildan. Iya. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, Sobat Mako, demikianlah obrolan Citra dengan Ibu Frida, yang jelas bahwa autism ini adalah bukan suatu aib yang harus ditutup-tutupi, tapi bagaimana cara kita mendampingi dan juga menyelesaikannya. Yang paling diingat satu hal, bahwa setiap anak itu adalah spesial dan setiap anak itu memiliki potensi dan prestasi sendiri. Nah, sebentar lagi saya juga akan ngobrol dengan seorang psikolog, masih tetap mengenai dengan autism ini seperti apa. Tunggu ya setelah yang satu ini.
Sobat Mako, anak dengan penderita autis sangat membutuhkan dukungan dari semua pihak. Dan pentingnya juga untuk tahu bagaimana mendukung atau mendampingi anak dengan penderita autis. Dan saat ini di samping Citra sudah ada Bapak Suyanto. Beliau adalah seorang psikolog dan Citra akan ngobrol-ngobrol mengenai tentang autis seperti apakah. Langsung aja yuk kita sapa. Selamat pagi Pak Yanto. Selamat pagi Mbak Citra. Apa kabar Pak Yanto hari ini? Baik, alhamdulillah sehat. Sehat ya, menyempatkan waktunya di sela-sela harus melakukan pekerjaan seperti itu. Terima kasih banyak Bapak Yanto sebelumnya. Dan mungkin Sobat Mako penasaran ya, di mana sih Citra kali ini? Ya, Citra kali ini ada di Pusat Layanan Holistik Tumbuh Kembang. Dan mungkin nanti agak sedikit bising ya, karena memang kita lagi ada di outdoor, di ruangan outdoor. Nah, Pak Yanto, ini mengenai tadi Citra sempat singgung tentang autis, seperti itu. Sebenarnya kalau kita tahu, autis ini apa sih, Pak? Gitu loh. Memang autis ini salah satu gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang dimana gangguan pertumbuhan dan perkembangan itu akan atau bisa berpengaruh terhadap perkembangan maupun pertumbuhan yang lain ketika tidak mendapatkan tata laksana yang sesuai atau optimal. Siapa peran-peran yang bisa meningkatkan atau mengoptimalisasi dari pertumbuhan dan perkembangan itu semua pihak, terutama dari orang tua dan lingkungannya. Dan kemudian para ahlinya, itu yang diharapkan ketika anak mengalami kebutuhan yang dikhususkan. Ketika kebutuhan itu sudah tercapai, maka pertumbuhan dan perkembangan menjadi optimal. Salah satunya juga anak dengan autism. Oke, tapi sebenarnya nih ya Pak Yanto, dari sudut pandang psikolog juga sendiri gitu, sebenarnya kayak gejala autis ini bisa kita deteksi sejak dini nggak sih? Atau memang susah untuk dideteksi? Ya, kalau deteksinya memang bisa sejak awal ya, sejak dini. Ketika anak itu sudah ada problem dengan keberfungsian terhadap fungsi bicara bahasa, mengalami keterlambatan, itu yang pertama. Yang kedua, kemungkinan pertumbuhan dan perkembangan, utamanya di kemampuan dalam bersosialisasi dan berinteraksi juga mengalami masalah. Jadi dia misalnya dalam berinteraksi sosialisasi ada kecenderungan menyendiri, tidak bisa bersosialisasi dengan sebayanya, bahkan berinteraksi dengan orang tuanya pun ada keterbatasan. Kondisi seperti itu harus segera mungkin dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya adalah selain sosialisasi, interaksi, konsentrasi dan atensi, di mana dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya itu mengalami banyak sekali masalah dengan konsentrasi dan atensi. Itu yang harusnya dilakukan pemeriksaan sedini mungkin, sehingga kalau misalnya memang harus dilakukan terapi atau intervensi, itu akan jauh lebih bagus dibanding dengan ada keterlambatan dalam penanganannya, seperti itu. Baik, berarti memang ada ciri-ciri dan ini bisa kita deteksi secara fisik itu bisa. Betul, gitu ya, ya Pak? Secara pertumbuhan maupun perkembangannya, ya. Jadi seperti itu. Utamanya di perkembangannya. Di perkembangan, ya, tumbuh kembang begitu ya. Tumbuh kembang. Kalau di pertumbuhan itu kan secara fisik ya. Kalau di perkembangan secara baik intelektual, sosial, seperti itu yang harus kita lebih waspadai. Baik. Nah, kalau tadi Pak Yanto sempat menyinggung mengenai terapi gitu. Berarti untuk perawatan dengan anak penderita autis ini apa aja sih gitu loh? Mungkin ada terapi atau mungkin ada perawatan-perawatan yang lain seperti itu. Baik. Intinya dalam pertumbuhan dan perkembangan itu harus kita waspadai atau harus kita perhatikan tentang kemampuan, misalnya kemampuan keberfungsian terhadap fungsi bicara bahasa. Berarti kalau itu mengalami delay atau keterlambatan, tentunya harus dibantu dengan terapi, misalnya terapi bicara. Dan kemudian setelah dilakukan terapi itu tidak hanya berhenti di proses terapi saja, tapi harus ada tindak lanjut ketika di rumah. Karena proses terapi tidak mungkin
sebentar, nggak mungkin lama maksudnya. Tapi selanjutnya dilakukan di rumah. Ketika di rumah itu berarti harus ada stimulasi dari keluarganya, lingkungan di luar diri anak tersebut. Keluarganya itu baik keluarga yang di satu rumah dengan anak tersebut atau di lingkungan yang lain, misalnya tetangganya dan sebagainya. Memang kalau saat sekarang musim pandemi ini agak terbatas ya, tetapi sosialisasi interaksi itu juga harus didapatkan. Yang pertama itu ketidakberfungsian atau kurang maksimalnya di bicara bahasa. Kemudian sosialisasi interaksi berarti kalau mengalami keterlambatan juga ada intervensinya. Konsentrasi dan atensi juga ada intervensinya. Misalnya dengan terapi okupasi, terapi perilaku seperti itu harus segera didapatkan ketika anak tersebut mengalami keterlambatan atau delay. Oke. Nah, kalau tadi sempat ada speech delay, kemudian ada okupasi seperti itu. Sebenarnya kalau autis sendiri, apakah ada klasifikasinya, Pak Yanto? Klasifikasi terhadap ketidakmampuan itu ada ya. Jadi misalnya anak dengan autism itu bisa ringan, bisa sedang, kategorinya bisa juga yang berat seperti gitu itu. ya. Tapi kalau kami dari tumbuh kembang utamakan sesegera mungkin dilakukan intervensi. Jadi tidak boleh keluarga itu terus kemudian berpikir bahwa oh ini berat berarti tidak bisa dilakukan intervensi. Oh ini ringan berarti intervensinya cuma sedikit. Tidak seperti itu, tetapi optimal. Ketika itu sudah dilakukan oleh keluarga maupun orang tua maupun keluarga, maka hasilnya nanti lebih optimal. Baik. Nah, ini yang kadang di masyarakat masih ada stereotip tentang autis seperti itu. Sebenarnya kalau kita boleh katakan gitu, seberapa penting peran orang tua dalam mendidik atau mendampingi anak dengan penderita autis? Ya, memang betul. Di masyarakat itu kadang-kadang anak-anak dengan autism itu ada labeling ya, ada cap nakal, terus mengganggu seperti itu ya, bahkan kok nggak ngerti gitu ya, sudah diberitahu nggak ngerti, kurang tanggap dan sebagainya. Padahal itu sebetulnya problem yang ada di diri anak tersebut dan itu harus distimulasi. Siapa yang harus melakukan? Utamanya adalah peran keluarga, orang tua, dan di lingkungan keluarga tersebut itu peran sangat penting sekali. Tidak kalah penting juga adalah lingkungannya, masyarakat sekitar dan sebagainya. Nah, tadi pertanyaannya adalah seberapa penting? Sangat penting, ya sangat penting. Ketika anak itu sudah terdetek atau sudah dilakukan diagnosis, penegakan diagnosis dengan autism, tentunya tidak mungkin dia mencari alternatif sendiri, wong dia masih kecil, ya kan? Dia harus mendapatkan tata laksana yang baik di pusat terapis misalnya, atau di ahlinya. Nah, anak seperti itu, dalam kondisi seperti itu, orang tua harus mendorong atau memfasilitasi kondisi tersebut sehingga menjadi lebih bagus. Tidak mungkin dilakukan sepihak. Dan kemudian pada saat sudah dilakukan intervensi seperti yang saya jelaskan tadi, ketika di rumah juga sama. Pada saat proses itu kan tentunya banyak sekali yang harus dilakukan oleh keluarga. Utamanya saya biasanya menyarankan kepada orang tua dengan anak dengan autism itu, yang pertama pada saat memberikan intervensi itu tidak dengan mengancam. Misalnya, nek gak nurut terus tak tinggal, wis mama tinggal misalnya gitu. Sering terjadi seperti itu ya Pak Yanto. Kalau sudah seperti itu, maka terjadinya adalah sampai dengan gangguan tantrum. Atau dibohongi. Udah segera mandi atau segera makan, habis ini mama ajak ke mall ya misalnya. Ternyata tidak. Atau habis ini dibelikan apa, ternyata tidak. Itu yang membuat anak marah disertai ledakan atau tantrum biasanya disebabkan oleh perilaku dari sekitarnya. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti ada hal-hal atau tambahan lain ketika didapatkan oleh anak tersebut. Seperti itu. Oke. Nah, Pak Yanto, saya masih penasaran sebenarnya ya. Ketika saya pernah melihat gitu ya, anak ketika tantrum, kemudian dia menggigit-gigit, terus kemudian marah dengan tidak bisa terkontrol seperti itu.
Dan saya masih penasaran sebenarnya kalau kayak hiperaktif itu apakah sama dengan autis gitu atau seperti apa? Ya, kalau dengan gangguan hyperaktif atau ASD itu berbeda. Oh, berbeda. Berbeda, Baik. tetapi anak dengan autis itu bisa disertai dengan hyperaktif. Nah, ini. Nah, tadi pengendalian terhadap tantrumnya ya, ketika hyperaktif itu adalah ketika dia melakukan aktivitas tidak bermakna terhadap apapun. Misalnya bermain, dia tidak tahu fungsi permainannya itu. Hanya bergerak saja. Bahkan kadang-kadang di masyarakat itu sering bicara bahwa baterainya gak entek-entek gitu ya, apa enggak habis-habis gitu ya. Benar. Terlalu kuat gitu ya, enggak tahu enggak pernah merasakan sakit dan sebagainya. Nah, ketika itu sudah atau ditambahkan dengan tantrum atau marah yang disertai ledakan, biasanya cirinya ada dua. Dia ada kecenderungan mencederai dirinya sendiri atau orang lain. Nah, ketika itu sudah dilakukan oleh anak, biasanya mendapatkan respon dari orang tua itu volume marahnya itu lebih tinggi. Ya, lebih tinggi. Baik. Misalnya akhirnya dicubit dan sebagainya, dipukul dan sebagainya. Itu akhirnya ditempel sama anak. Ketika melakukan sesuatu ke orang lain, maka dia akan memukul, mencubit, bahkan mukul dirinya sendiri. Itu yang terjadi ketika orang tua tidak mengetahui dasar-dasar dari tata laksana ketika di rumah anak sedang mengalami tantrum. Mungkin sebenarnya apa sih yang harus dilakukan orang tua ketika anak kita yang penderita autis atau mungkin hiperaktif tadi gitu, ketika di saat dia tantrum, apakah kita harus biarkan, kita kasih jeda, atau kita harus melakukan penanganan secepat mungkin, peluk lah atau apa gitu? Betul. Jadi begini, ketika anak dengan autism, hyperaktif atau gangguan yang lain itu sedang mengalami tantrum, sebaik-baiknya adalah segera disentuh. Ya, tanpa diskusi. Maksudnya ketika marah itu sedang terjadi, itu tidak boleh juga ada omongan. Ada kata-kata yang keluar dari orang tua. Sudah diam aja seperti itu. Itu tidak akan mereda. Tapi biarkan dulu sekitar 3 menit ya sampai dengan 5 menit. Kalau perlu disentuh. Nah, dalam kondisi disentuh itu kan ada ya kita gitu ya. Selain itu kita akan merasakan ini heart rate-nya, detak jantung dari anak tersebut. Kalau mulai stabil, mulai kadang-kadang ditandai dengan misalnya sesegukan itu apa namanya, gitu. Kalau nangisnya mulai mereda, itu mulai diberikan intervensi yang positif. Mama itu suka kalau kamu tenang, mama suka kalau kamu baik, seperti itu saja. Tidak perlu ditambahkan dengan kata-kata yang lain, apalagi kata-kata negasi. Intervensi seperti itu ya, baik. Itu. Nah, harapannya anak menjadi mereda dan tantrumnya bisa dikendalikan. Baik Pak Yanto. Mungkin ini yang terakhir saya akan tanya sama Pak Yanto. Sebenarnya kadang orang tua yang tidak menyadari anaknya autis, kemudian kurangnya pemahaman tentang autis ini seperti apa. Tips untuk orang tua, bagaimana caranya mendampingi dan juga merawat anak dengan penderita autis? Ya. Pada prinsipnya atau dasarnya anak dengan autis itu harus didekati, harus dilakukan suatu intervensi maupun stimulasi secara adekuat atau konsisten. Nah, harapan saya, utamanya harapan kita di tumbuh kembang itu dalam melakukan intervensi dan stimulasi itu tidak boleh mudah menyerah. Tetapi dilakukan dengan konsep kasih sayang, adekuat, tidak harus banyak diskonnya. Artinya ketika anak tersebut harus dilakukan intervensi, ya dilakukan tanpa harus semua dapat bantuan. Karena kalau itu dilakukan nanti pertumbuhan dan perkembangannya tidak optimal. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak Yanto atas waktunya dan juga informasi dan tipsnya. Sehat selalu, sukses terus dan salam sehat. Salam sehat. Ya. Oke. Nah, Sobat Mako, demikianlah obrolan Citra dengan Pak Suyanto selaku psikolog ya, tentang pentingnya bagaimana kita mendampingi anak dengan penderita autis, dan semoga informasi ini menambah wawasan bagi kita semuanya. Dan akhir kata, Vivin Citra pamit undur diri, sampai jumpa.